Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Maulana Malik Dopong, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu contoh disiplin positif di sekolah, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dapat disebut sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Berikut adalah bentuk dari segitiga restitusi, di mana ada 3 sisi atau dikenal juga dengan 3 tahapan dalam melakukan kegiatan dari segitiga restitusi. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Tahapan yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat berikut mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Tadi pagi Pak Malik ke kelasmu kan, terus kok kamu nggak ada, kan katanya kamu sukses. Itu kamu kemana? Tadi saya daftarnya ke bawah, terus saya ikut teman-teman ke wisata, akhirnya saya pernah pulang.
terus kamu datang ke kelas pagi itu tiket apa main bola? Kita sebentar lalu main bola. Oke, ya. Ini Mas Aska, ya, semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, ya kan? Tapi dari kesalahan kita belajar lebih baik lagi. Ya. Menurut Mas Aska, yang dilakukan tadi salah atau benar? Salah. Salah. Ya. Terus sesuai dengan keyakinan kelas yang kita udah buat, ya, kamu melanggar yang mana? Melanggar tiket. Tidak tiket. Artinya kamu tidak bertanggung jawab, ya kan? Terus menurutmu, nah, konsekuensi apa yang akan kamu lakukan karena tidak tadi? Saya akan berminta maaf sama teman-teman Ya, tiket. minta maaf ke teman-teman yang tiket. Kemudian, Kedepannya saya akan melaksanakan tiket dari awal sampai akhir. oke, itu ya. Jadi Bang Baik harap kedepannya kamu lebih bertanggung jawab lagi ya, tiket dari awal sampai akhir, ya, dan jangan diulangi lagi, ya. Begitu ya Mas? Oke, ya. Oke. Nia sama Amel, tadi kan Amel ke kelas kalian. Terus kok Amel tampaknya sedih, kan bangunnya sedih. Kemudian ada teman-temannya Nia mengejek Amel. Nah, itu bagaimana ceritanya? Kan tadi saat dibagikan nilai ulangan, nilai saya bagus Pak, karena malamnya saya belajar. Dan jika nilai saya bagus, sama kedua orang tua saya diajak jalan-jalan. Terus menurut Amel sedih kenapa? Saya iri Pak, karena nilai aku dan nilai mbaknya lebih tinggi mbaknya. Kemudian Kemudian sedihnya kenapa? karena mbaknya diajak pergi orang tuanya jalan-jalan, karena nilainya lebih bagus. Oh begitu, ya kan? Jadi begini, melakukan sebuah kesalahan itu hal yang wajar, manusiawi, ya kan? Tetapi apa? Kita harus belajar dari kesalahan agar apa? Agar lebih baik lagi. Tadi yang dilakukan Nia sama Amel, ya, menurut Nia yang dilakukan benar atau salah? Salah, Salah. Salahnya kenapa? karena saya terlalu berbeda. Oke, terus yang dilakukan Amel benar atau salah? Salah, Salahnya kenapa? karena saya iri dengan Ya karena ini ya. Jadi gini ya, Nia sama Amel. Sesuai keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya kan? Menurut kalian melanggar yang mana? yang cari. Nah, ya jadi keyakinan kelas yang siswa saling menghargai, ya kalian melanggarnya, ya kan? Kalian melanggarnya bagaimana kok bisa melanggar? Tadi yang Nia berlebihan, dapat nilai bagus. Kemudian Amel sedih, ya terlalu karena iri, ya kan? Iri dengan hasilnya Nia. Kemudian Nia cerita kalau mau di orang tuanya, Amel tambah sedih, kan? Terus begini ya, Nia sama Amel ya. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya kan, pasti tentunya ada konsekuensi yang harus kita lakukan karena kita melanggar, ya. Menurut Nia dan Amel, konsekuensinya apa? Kalian melanggar, saling menghargai tadi, saling minta maaf ya, terus sama lain. Kemudian kedepannya bagaimana? Akan lebih baik lagi. Baik lagi, Amel belajar yang lebih rajin lagi ya, agar Nia lebih bagus. Kemudian Nia bagaimana? Saya akan membantu teman-teman saya. Membantu teman-temannya belajar, jadi saling menghargai ya. Amal harap kalian kedepannya dapat menerapkan keyakinan kelas ini, yaitu apa? Setiap siswa saling menghargai, ya kan? Bisa dilakukan kedepannya ya. Ya, nah setelah ini silakan apa? Saling minta maaf, terus kemudian kembali ke kelas. Ya. Demikianlah penjelasan dan contoh penerapan mengenai segitiga resolusi
sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat dimanapun berada.